Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi Bapak Ibu PNS dan P3K yang kami hormati. Berikut tutorial atau tata cara penggunaan aplikasi e-Kinerja Kabupaten Kutai Timur. Pertama, Bapak Ibu silakan install aplikasi e-Kinerja Kabupaten Kutai Timur pada Play Store. Untuk sementara yang dapat digunakan Android karena belum bisa diterapkan pada HP iPhone. Dan untuk link aplikasi ada di deskripsi ya Bapak Ibu. Pilihan pertama aplikasi e-Kinerja. Untuk absen masuk, silahkan Bapak Ibu klik jam masuk. Pilih kerja di dalam kantor karena kita kerja di dalam kantor. Tapi apabila kita ditugaskan melaksanakan perjalanan dinas, maka tetap kita foto saat kita melaksanakan perjalanan dinas tersebut. Karena mau perjalanan dinas atau di dalam kantor kita wajib foto dan 2 kali. Untuk kali ini saya contohkan kita kerja di dalam kantor. Klik kerja di dalam kantor, sudah di dalam radius kantor kita. Klik lanjutkan. Nah, karena saat membuat tutorial ini siang hari, maka kita terekod terlambat. Karena terlambat, maka supervisor kita atau atasan kita minta keterangan kita kenapa terlambat. Contoh, kita sedang membantu pengguna jalan kehabisan bensin contohnya, terus unggah foto. Nah, bisa kita ambil dari galeri atau foto yang sudah kita simpan tadi. Sembarang saja Bapak Ibu, kita ambil foto ini di jalan. Oke, upload dan klik lanjutkan. Dan apabila kita tidak terlambat sesuai dengan jam, yaitu jam 8 kurang, maka keterangan alasan terlambat dan foto pendukung alasan terlambat tadi tidak perlu dicantumkan Bapak Ibu. Jadi langsung selesai foto gini kembalikan ke menu utama. Nah, di sini sudah tampil jam keluar, itu tandanya kita sudah melaksanakan absen jam masuk. Untuk memastikan lagi bisa dilihat di ini, lihat semua, geser di log, lihat tanggal ini tanggal 26 nih, tanggal 26 absen jam 11.45, total jam kerja 00 karena kita belum melaksanakan absen jam keluar. Kembalikan ke menu utama. Apabila kita dalam bekerja kita ada istirahat, boleh juga kita isi jam istirahat ini. Caranya tinggal geser aja ke kanan. Maka di sini ada yang namanya jam istirahat. Secara otomatis kalau nanti perbubnya untuk TPP disebutkan jam kerja, maka kalau kita ada jam istirahat sudah otomatis ada hitungannya di situ. Pastikan ya Bapak Ibu kita hanya foto masuk 1 kali dan foto untuk jam keluar nanti di saat jadwal pulang sudah masuk. Jangan sampai kita habis foto jam masuk tanpa sengaja kita klik foto jam keluar. Maka kalau sudah keklik foto jam keluar, kita tidak bisa mengulangi lagi seperti selfie dulu. Kalau selfie kan foto berapapun yang terrekod yang terakhir kali. Beda dengan yang di e-Kinerja ini, apabila kita sudah foto jam masuk dan tanpa sengaja foto jam keluar, itu sudah tidak bisa diulangi lagi. Sehingga bila terjadi ketidaksengajaan itu secara otomatis perolehan jam kerja kita hari itu akan nol. Sangat disayangkan sekali kita memperoleh jam kerja di hari itu nol. Dan untuk sedikit informasi juga untuk penghitungan keterlambatan nanti masih menunggu Perbub tahun depan. Apakah nanti masih menggunakan hari kerja atau sudah berubah ke jam kerja. Jika pakai jam kerja maka apabila kita terlambat 3 jam, secara otomatis kita tidak bisa juga menggantinya dengan lembur pulang agak lambat karena jadwal absen sudah di lock di jam 8 sampai jam 16.30 dengan toleransi itu sekitar 30 menit sampai 1 jam. Maka apabila kita absen sebelum jam 7 pagi akan otomatis tidak dapat rekod. Sebaliknya
jika kita lembur pulang jam setengah 6 sore lebih, maka secara otomatis juga tidak akan terrecord. Jadi sangat disayangkan sekali nanti Bapak Ibu jika kita foto jam pulang kita tidak terrecord, itu tandanya kita dianggap seolah-olah tidak hadir atau apa, karena perolehan jam kerja kita akan nol. Jadi mohon diperhatikan untuk selalu foto masuk dan pulang di jam yang telah ditentukan. Dan untuk izin mohon nanti Bapak Ibu dialihkan dengan mengambil cuti tahunan kita. Karena apa? Di aplikasi e-kinerja ini tidak ada menu untuk edit izin, karena kita sebagai PNS dan P3K tidak ada juga aturan izin kecuali aturannya yaitu cuti. Jadi mohon nanti apabila kita ada keperluan apa, silakan mengambil hak cuti tahunan kita. Oke, itu Bapak Ibu sedikit informasi terkait absen di e-kinerjanya. Jadi pastikan lagi ya Bapak Ibu, absen di e-kinerja ini 2 kali, jam masuk sama jam pulang. Karena apabila kita cuma absen sekali saja dianggap alpa. Beda dengan Senvi kemarin yang apabila kita lupa cuma absen sekali bisa dibantu dengan tanda tangan. Dan untuk di absen e-kinerja ini tetap kita harus absen masuk dan absen pulang, baik di dalam kantor maupun tugas perjalanan dinas, karena hasil rekotannya nanti murni dari foto yang sudah terekod. Langsung saja Bapak Ibu, selanjutnya terkait dengan laporan kinerja yang sudah menjadi tupoksi kita sehari-hari, silakan Bapak Ibu pilih menu mini app, terus klik laporan, tambahkan kerja, judul laporan tulis contoh verifikasi, catatannya yaitu verifikasi berkas Kenpa periode Oktober 2023. Terus sisipkan foto pekerjaan kita, contoh ini foto berkas kenaikan pangkatnya, kita foto. Oke, terus kita simpan, klik ya. Jadi secara otomatis laporan kerjaan kita hari ini tadi sudah terrekod ke sistem dan atasan bisa melihat apakah benar itu kerjaan yang kita kerjakan atau cuma sekedar foto aja. Jadi nanti untuk penilaian laporan kerja, atasan kita masing-masing yang akan menilai atau apa itu benar kerjaan kita atau cuma sekedar asal moto saja. Jadi nanti ke depan Bapak Ibu untuk tahun depan Perbub TPP-nya kemungkinan akan menyebutkan bahwa absen selfie-nya itu berbobot 40% dan untuk laporan kinerjanya ini berbobot 60%. Jadi apabila kita hanya foto tanpa adanya laporan kerja, maka kita hanya mendapatkan 40% dari total TPP yang kita terima. Tapi apabila ada absen full dan tiap hari ada laporan yang kita laporkan ke atasan, maka TPP yang akan kita terima yaitu full 100%. Jadi untuk laporan kerja ini boleh banyak, bisa banyak kita laporkan di hari itu, tidak hanya satu aja. Jadi kalaupun ada kerjaannya ingin ditambahkan, tinggal klik tambah laporan lagi Bapak Ibu. Itu mengenai absen di e-kinerja dan laporan kerja yang menjadi tupoksi kita sehari-hari. Terus ada juga ini yang namanya menu tugas. Di menu tugas ini diperuntukkan untuk atasan dan bawahan, di mana atasan kalau mau memberi tugas delegasi, memberi disposisi kepada bawahannya bisa lewat aplikasi ini. Contohnya atasan kita ini, contoh saat seakan-akan ini atasan memberikan tugas delegasi ke bawahannya. Langsung saja bagi para atasan bisa mengklik namanya tugas delegasi. Terus kita klik tambahkan, kita pilih
prioritasnya katakanlah ini sedang. Terus ditugaskan kepada siapa? Tinggal pilih saja namanya yang ada di situ. Contoh, atasan saya menugaskan kepada saya. Kita cari nama saya. Oke. Subjek permintaan contoh hadiri BIMTEK. Terus data lokasi contoh Samarinda. Deskripsinya hadiri BIMTEK kinerja Kutim. Oke, unggah file contoh ini undangannya gitu ya Bapak Ibu, tapi ini sebagai contoh aja, saya foto yang ada aja. Ini contoh undangannya untuk BIMTEK itu. Oke, kirim permintaan, ini kirim ke bawahan. Nah, untuk atasan tugas delegasi itu yang sudah terkirim ke bawahannya akan ada laporan namanya itu tertunda. Itu artinya tugas yang kita kirimkan ke bawahan itu masih belum dibuka oleh bawahan kita. Jadi langsung ini seakan-akan saya yang menerima tugas delegasi, langsung saya buka. Langsung saya buka tugas yang diberikan oleh atasan saya tadi. Jadi di menu tugas, klik di tugas saya, akan ada masuk tugas delegasi dari atasan tadi, yaitu ada tulisannya tertunda. Itu artinya kita belum mengerjakan tugas tersebut. Maka kita kalau akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh atasan tadi, langsung aja kita klik tulisan tertunda ini. Oke, terima permintaan. Klik lagi, diterima ini diklik ya Bapak Ibu. Terus kita mulai bekerja. Setelah kita terima dan kita kerjakan, seolah-olah ini kerjaan sudah selesai, maka kita klik berhenti, klik yang selesai, terus tulis deskripsi. Sudah dilaksanakan BIMTEK di Samarinda contohnya. Unggah file fotonya, bisa kita ambil langsung foto atau dari album nanti Bapak Ibu. Contoh kita ambil dari album saja, contoh aja. Oke, kita kirimkan sebagai klik kirim sebagai selesai dan klik kirim. Oke, maka pekerjaan kita hari ini telah selesai kita laksanakan, yaitu pekerjaan yang ditugaskan oleh atasan telah selesai kita laksanakan. Terus tugas yang kita berikan kepada bawahan kita tadi, ini kembali lagi ke HP-nya atasan. Jadi seumpama tugas yang kita delegasikan tadi sudah dilaksanakan oleh bawahan, maka tulisan di sini nanti tertunda akan berubah menjadi lihat hasil. Itu artinya pekerjaan yang kita perintahkan ke bawahan telah selesai dilaksanakan oleh bawahan. Jadi untuk mengecek, sebagai atasan mau mengecek tugas yang telah dilaksanakan oleh bawahan tadi, langsung klik aja lihat hasil. Ini pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh bawahan. Bisa juga diklik bukti pengerjaan ini, yaitu bukti kerjaan yang telah dilaksanakan oleh bawahan. Jadi kalau sudah ada muncul lihat hasil, jadi kerjaan itu telah dilaksanakan oleh bawahan. Di sini ada juga total jam mereka mengerjakan pekerjaan yang kita perintahkan tadi sebagai atasan. Oke Bapak Ibu, kembali lagi kita sebagai bawahan tadi. Setelah atasan ngecek bahwa tugas yang diperintahkan oleh atasan tadi telah kita laksanakan dan atasan juga menerima telah kita kerjakan. Jadi untuk tugas yang diperintah atasan telah selesai kita kerjakan. Dan itulah contoh untuk menu tugas, di mana di menu tugas ini ada menu yaitu
seorang atasan memberikan tugas kepada bawahan, dan ada juga menu seorang bawahan menerima tugas dari atasan, dan langsung di aplikasi ini juga bisa melaporkan tugas yang diberikan oleh atasan tadi. Demikianlah ya Bapak Ibu tata cara untuk absen e-kinerja, laporan kegiatan hari-harian kita sebagai tupoksi kita, dan laporan juga apabila kita mendapatkan tugas dari atasan. Jadi di menu di aplikasi e-kinerja ini tidak hanya foto saja, tapi kita juga melaporkan namanya laporan kerjaan tiap hari. Dan apabila kita telah melaporkan kerjaan hari ini, maka bila sudah masuk jam pulang, silahkan Bapak Ibu absen di jam keluar. Caranya seperti yang di awal tadi, seperti saat jam masuk, tidak ada perbedaan. Jadi dimohon setelah absen masuk jangan lupa juga absen pulang, karena apabila lupa absen pulang maka rekotan untuk absensi tadi akan terekod alfa. Jadi pastikan lagi ya Bapak Ibu, jangan lupa absen pulang dan absen berangkat dan absen pulang. Jadi jangan sampai absen berangkat terus absen pulang juga keklik double, karena nanti tidak bisa melaporkan kerjaan hari-harian kita. Jadi setelah absen masuk kita laporan pekerjaan, baru kita absen pulang. Prosedurnya begitu Bapak Ibu. Demikian ya Bapak Ibu tutorial penggunaan aplikasi e-kinerja Kabupaten Kutai Timur. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.